Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal ikhwah ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jamaah kuliah subuh, bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keistiqomahan di dalam kita thalabul ilmi di masjid yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan juga diberikan kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita ini juga termasuk pengikut beliau yang senantiasa didoakan dan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan menyampaikan persaudaraan sesama manusia di dalam Islam. Persaudaraan sesama manusia di dalam Islam. Ada fenomena yang sering diputarbalikkan oleh berita-berita hari ini. Apa fenomena yang sering diputarbalikkan itu? Yaitu kondisi negara-negara Arab, kondisi negara-negara Jazirah Arab atau kondisi negara-negara yang bisa dikatakan memakai dasar negara Islam sebagai asas negaranya. Dimulai dari ketidakpuasan masyarakat Turki, ya, ketidakpuasan masyarakat Turki yang kemudian luar biasa merembet sampai kemana-mana. Sekarang ini negara-negara berbasis Islam di Timur Tengah sana hampir 80%-nya, itu berada di ambang kekacauan. Lihat Suriah, ya. Kemudian ya hampir semua negara di sana. Ini semuanya diambang perpecahan, saudara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi senjata yang luar biasa mendiskreditkan bagaimana toh sesungguhnya Islam itu bersikap terhadap persaudaraan baik sesama muslim atau persaudaraan sesama manusia, bukan hanya muslim saja. Insyaallah pagi hari ini kita akan membahas itu, ya, persaudaraan sesama manusia di dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 kategori, ya, 5 kategori persaudaraan yang secara jelas itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama,
adalah persaudaraan senasab atau seketurunan, ukhwah an-nasabiyah, bukan senasib tetapi senasab. Senasib ada enggak? Ada, nanti di nomor terakhir ya. Persaudaraan senasab atau seketurunan, baik itu saudara kandung, saudara seayah saja, atau saudara seibu saja, itu disebut dengan saudara senasab. Dimanakah Allah menyebutkan persaudaraan yang senasab itu? Ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11 ya. Di dalam ayat tentang mawaris, ilmu tentang warisan itu, Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain. Allah telah mewasiatkan kepadamu pada anak-anak anak laki-laki itu mislah haddil unsayain, dia akan mendapatkan seperti dua bagian anak perempuan. Nek wonten Jawi dipun sebat sepikul sak gendongan. Meskipun kemudian di dalam fikih kontemporer itu banyak dipertanyakan oleh beberapa ulama mutaakhirin. Apakah ini hanya kajian historis Islam atau memang menjadi pokok ajaran Islam ya. Kalau warisannya itu disepakati, tetapi pembagiannya itu dipertanyakan. Dalihnya apa? Dalihnya misalnya salah satu alasan yang dipakai nak cah lanang iki biasane di sekolah ki dhuwur-dhuwur. Nggih. Cah wedok engko sekolahane sekolah hanya sekedarnya, kemudian wis dipek karo calone. Bagaimana kemudian anak lanang sing menggunakan dana dari orang tuanya itu lebih banyak, justru malah dikasih lebih banyak ya. Tapi kita nggak membahas itunya ya. Kita membahas hubungannya bahwa di Al-Quran itu disebutkan hubungan nasab itu lidzakari mithlu haddil unsayain, bahwa saudara senasab itu hubungannya sangat kuat ya, sangat kuat. Bahkan di dalam pembagian waris pun nasab itu disebutkan secara jelas. Ya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 58. Ya. Allah juga menjelaskan kepada kita, wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Wa jaa, dan telah datanglah ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf. Datang kemana ini? Ayat ini turun. Datang ke kerajaan ketika Yusuf yang telah dibuang oleh saudara-saudaranya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, menjadi wazir, menjadi menteri ya, yang mengurusi bantuan kepada masyarakat yang waktu itu dalam menghadapi masa paceklik. Wajah ikhwatu Yusuf, maka saudara-saudaranya itu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf itu datang, fadakhalu alaihi, dan mereka masuk ke istananya Nabi Yusuf, fa'arafahum, maka Yusuf mengetahui bahwa yang datang itu adalah saudara-saudaranya, wahum lahu mungkirun, dan mereka saudara-saudaranya itu tidak mengenal ya, terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran ada dan diakui saudara senasab atau saudara kandung
saudara yang berdasarkan darah, baik dari ayah ibunya, dari ayahnya saja atau dari ibunya saja. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kalau yang pertama saudara senasab, kemudian yang kedua, Al-Quran juga mengakui kepada kita ada hubungan persaudaraan sepersusuan atau ukhwah ar-radha'ah. Kalau di lingkungan kita ada mboten Bapak Ibu ingkang menggunakan tradisi menika? Jarang ya, sangat jarang. Lebih baik anak-anak kita, putra-putri kita disusukan kepada sapi atau kedelai. Anak-anak kula ngoten sedanten iki telu-telune. Sebab nek esuk ditinggal ibune mulang, ya kita ganti dengan susu sapi. Tetapi di Arab dulu ini menjadi sebuah tradisi, ya. Ukhwah ar-radha'ah, saudara sepersusuan itu menjadi tradisi. Nabi Muhammad SAW itu anak tunggal dari ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Tetapi beliau mempunyai saudara radha'ah itu, yang saudara sepersusuan ini kemudian menjadi mahram, ya, menjadi saudara yang haram untuk dinikahi. Meskipun di dalam mawaris dia tidak akan mendapat bagian. Kenapa? Karena mahjub, pasti terhalang oleh anak keturunan dari saudara-saudaranya itu. Tetapi ini menjadi mahram, dan ketika menjadi mahram maka hubungannya sebetulnya dalam persaudaraan itu menjadi sangat kuat. Misalnya Rasulullah, beliau mempunyai 7 saudara persusuan. Siapa saja itu? Abdullah bin Abdul Asad, kemudian Masroh, pamannya sendiri, itu menjadi saudara sepersusuan. Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Al-Haris, Anisah bin Al-Haris, Huzaifah, kemudian Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, anaknya pamannya, menjadi saudara sepersusuannya sendiri. Dalilnya di mana? Quran surat An-Nisa ayat 23, ya. Di dalam ayat tentang nikah, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, wa banatukum, anak-anak perempuanmu, wa akhwatukum, saudara-saudara seperempuanmu, wa ammatukum, bibimu, khalatikum, pamanmu, wa banatul akhi, wa banatul ukhti, anak paman, anak bibi, wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu yang menyusuimu, wa ahwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara kamu sepersusuan diharamkan untuk dinikahi. Artinya apa? Karena dia menjadi mahram, maka hubungan persaudaraannya itu setara dengan hubungan nasab, kuat di dalam Islam, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran juga menjelaskan ada ukhwah fiddin atau ukhwah ad-din wal aqidah. Saudara persaudaraan itu juga diakui di dalam Al-Quran. Ada persaudaraan yang berdasarkan agama atau persaudaraan karena persamaan akidah. Persaudaraan disebut juga dengan persaudaraan sesama muslim, itu bersaudara, ya.
hubungannya karena disebutkan di dalam Al-Quran, nanti ada 5 yang akan kita sebutkan itu, semuanya sama-sama kuat. Jadi hubungan senasab, sepersusuan, sesama Islam atau sesama akidah itu sama-sama kuatnya karena telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ada di dalam Quran surat At-Taubah dan Quran surat Al-Hujurat. At-Taubah ayat 11 dan Hujurat ayat yang ke-10. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah persaudaraan yang paling utama, persaudaraan yang paling hakiki. Mengapa? Karena tidak ada unsur duniawi di dalamnya. Persaudaraan sesama agama itu gak ada unsur duniawi, ya. Tetapi betul-betul karena ta'abbud, karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bergaul bersama dengan orang-orang mukmin. Ya, kita bisa lihat ya di Baitullah. Suatu saat saya pernah membaca artikel itu di sebuah berita online itu. Ada seorang dosen di Jerman, dia mempunyai mahasiswa. Mahasiswa ini seorang muslim dari Indonesia juga. Kemudian dia mengatakan kepada dosennya itu, "Bapak, di situ sedang ditayangkan orang-orang yang sedang tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah." Kemudian ditanyakan kepada dosen itu, "Bapak, kira-kira untuk membariskan dan merapatkan barisan orang-orang yang ada di gambar itu, yang sedang berkeliling Ka'bah itu, yang kira-kira berjumlah 2 juta orang itu, menurut Anda membutuhkan waktu berapa lama?" Si dosen ini kemudian menjawab, "Ya kira-kira 2 jam selesai." Ya. Si mahasiswa Indonesia ini kemudian mengatakan lagi beliau, "Tetapi itu dari semua negara yang ada di dunia loh Bapak, yang tidak paham masing-masing dengan bahasa dari mana ia berasal. Orang Indonesia nggak paham dengan bahasanya orang Amerika. Orang Amerika tidak paham dengan bahasanya orang Afrika, kan begitu. Mau berkumpul jadi satu di sekitar Baitullah." Kemudian si dosen ini, orang Jerman ini mengatakan, "Ya kalau begitu bisa 1 minggu itu atau 10 hari setidaknya untuk bisa merapatkan barisan orang itu." Ya, sebentar lagi kita lihat dalam agama kami berapa lama ya, perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala itu bisa merapatkan barisannya mereka 2 juta orang yang berkumpul dalam satu waktu, dan mereka belum pernah bertemu, ya, belum pernah berinteraksi dengan bahasa yang berbeda-beda. Tiba saatnya beberapa saat kemudian waktu azan berkumandang, kemudian waktu qomat, gak ada jeda 5 menit. Anda lihat apa yang terjadi sekarang. 2 juta orang itu dalam satu komando, ya. Komando apa itu? Azan dan qomat untuk melaksanakan sholat. 2 juta orang itu membentuk barisan shaf yang sangat rapi, yang kemudian orang Jerman itu merasa terheran-heran. Ini saudara seiman Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kadang-kadang merapatkan barisan saudara senasab saja sulit, gitu, wangel nih. Jo engko bar podo dodolan, sepakat do nabung ket awal, ya. Setahun wis nabung dhisik, tujuane napa? Dolan bar podo. Dilalae enten mawon niku. Wah, nek tanggal 10 anak-anak wis mlebu sekolah ya ora iso. Tanggal 5 sing durung do mlebu sekolah, tanggal 5 ke badane urung rampung. Macam-macam. Tetapi karena persoalan agama itu bukan hanya sekedar satu nasab, satu keluarga yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang. Jutaan orang pun
itu bisa dalam satu waktu mengikuti dan memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat bahwa persaudaraan sesama mukmin ini persaudaraan yang hakiki atau persaudaraan yang paling utama? Ya. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-11. Fa in tabu, dan jika mereka telah bertaubat, wa aqamus shalah, dan mereka telah mendirikan salat, wa atuz zakah, dan mereka telah membayar zakat, fa ikhwanukum, maka mereka telah menjadi saudara-saudara kamu sekalian fiddin, karena agama Allah. Jadi siapapun orangnya, kita kenal atau tidak, satu suku dengan kita atau tidak, sering berinteraksi atau tidak, fa in tabu wa aqamus shalah, kalau mereka telah bertaubat, telah menyatakan keimanannya kepada Allah, mereka ahli mendirikan salat, membayar zakat, ya, fa ikhwanukum, maka mereka telah menjadi saudaramu. Mereka telah menjadi saudara kita. Nanti haknya apa yang harus kita lakukan terhadap saudara kita itu terakhir. Kita menjelaskan bagaimana Allah telah menentukan persaudaraan sesama manusia itu. Kemudian Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan dengan saudaramu. Atau bisa juga damaikanlah saudaramu yang sedang berseteru. Wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Orang mukmin itu bersaudara. Jamaah pengasahan rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, ada namanya persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ini diakui juga di dalam Al-Quran. Dan kita tidak bisa berlepas diri bahwa kita ini harus menghargai perbedaan dan menghargai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Disebut dengan ukhuwah qaumiyah atau ukhuwah watoniyah. Ya, sebangsa dan setanah air di negara di mana kita tinggal berarti adalah bahwa seluruh warga negara Indonesia ini menjadi saudara kita. Dari manapun asalnya, dari manapun sukunya, apapun jenis rasnya, itu berarti masih saudara kita. Kita ini kadang-kadang tidak menyadari dan tidak memahami, ya, ketika kita hanya berada di lingkungan atau di dalam negara kita sendiri. Tetapi kemudian ketika kita ini berada di negara orang lain, kemudian bertemu dengan sesama mengatakan bahwa saya orang Indonesia loh, itu luar biasa nanti persahabatannya. Kados kita sedaya, kita niki berada di luar provinsi. Nek dereng tau wonten luar negeri nggih, gampangane nang jaba provinsi ngono lho. Rasa adoh-adoh isih nang jero provinsi, nang Semarang. Kok njuk ketemu panjenengan piyantun pundi? Wah, kula tiyang Temanggung, Bu. Wah, niku senenge pol kula. Temanggunge pundi? Temanggunge kula niku Ngadirjone. Ngadirjone gendengane pundi? Gendengane SMP Muhammadiyah Ngadirjo. Wah, senenge pol. Jebulane kancane dhewe.
Sama, di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa saudara sebangsa dan setanah air itu diakui keberadaannya di dalam Al-Quran. Dan karena diakui keberadaannya di dalam Al-Quran, pasti orang itu mempunyai kecenderungan. Orang itu pasti akan mempunyai kecenderungan. Di mana kecenderungannya? Kecenderungannya adalah mendekat dengan orang yang berasal dari sama-sama asal daerah, mempunyai kecenderungan. Kadang-kadang kita tidak memahami itu, tapi nyatanya ya iya. Ngoten nggih. Nang Jakarta ketemu wong Jawa niku senenge pol-polan. Padahal wong Jawa sing ditemoni nang desane disiriki wong nganti lunga nang Jakarta. Ning wis senenge pol-polan. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 65, 73, 85 ya. Tentang kaumnya nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Sama ini. Kaumnya para nabi ini adalah kaum-kaum yang bughat. Kaum-kaum yang menentang dengan kenabian para rasul. Tetapi sekali lagi bahwa rasul yang diutus pada waktu itu pun menyatakan dan mengikrarkan diri bahwa beliau itu adalah bagian dari bangsa dan kaum yang diutus oleh Allah itu, meskipun mereka adalah kaum yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud. Ya. Ketika diperintahkan oleh Nabi Hud, ya qaumi i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah, ma lakum min ilahin khairuh, kamu tidak mempunyai Tuhan siapapun khairuh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tattaqun, apakah kamu tidak yakin? Kaum Ad itu kalau kita membaca tafsir di dalam Al-Quran, itu adalah kaum yang membangkang terhadap kenabian Nabi Hud. Tetapi sekali lagi, meskipun kaumnya itu membangkang, Nabi Hud tetap bangga bahwa beliau termasuk bagian dari bangsa Ad. Begitu. Kaum Samud, ya, yang diutus ke tengah-tengah mereka Nabi Saleh. Sama, ya. Wahyu yang disampaikan oleh Nabi Saleh kepada kaum Samud, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Kemudian diuji, ya, kaum Samud ini ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqatullah lakum ayah, dengan seekor unta yang tidak boleh dipotong karena merupakan bukti kekuasaan, tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kaum Samud ini membangkang, tetapi sekali lagi Nabi Saleh tetap bangga menyatakan bahwa beliau bagian dari kaum Samud, meskipun kaum Samud itu membangkang. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, ya, kepada suku atau bangsa Madyan Allah mengutus Nabi Syu'aib. Meskipun kelakuannya ini orang-orang Madyan ini sampai membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan menurunkan azabnya, karena apa yang mereka lakukan itu tidak bisa dinasihati oleh Nabi Syu'aib. Dalam perniagaan mereka mengurangi timbangan dan menipu dengan apa yang mereka jual, ya. Fa'uful kaila wal mizan
maka penuhilah timbangan dan ukuran. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan sampai membuat barang kebutuhan manusia itu kamu rugikan. Wala tufsidu fil ardi, jangan pula berbuat kerusakan di muka bumi. Meskipun mereka ini sudah luar biasa pembangkangannya terhadap Allah dan tidak pernah menuruti apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, tetapi sekali lagi Nabi Syuaib tetap bangga dengan menyatakan bahwa beliau adalah bagian dari kaum Madyan. Disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Maka kita pun harus bangga nih sebagai bagian dari ukhuwah wataniyah. Kita harus bangga sebagai persaudaraan dalam sebuah negara, dan kita mengatakan bahwa saya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Harus bangga. Persaudaraan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang kelima, adalah persaudaraan sekomunitas, senasib dan sekelakuan. Ya. Ada sekomunitas, senasib, sekelakuan. Atau persaudaraan ini didasari pada nilai karakter dan perilaku yang sama. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa persaudaraan ini lebih mengacu kepada hal-hal yang negatif. Napa enten persaudaraan sing ngoten niku enten. Niku biasane luwih kental persaudaraane. Luwih kental niku. Kula niku kagungan murid. Ada beberapa anak tidak masuk, Pak Isa. Saya tanya, sampean kok ora mlebu ngopo wingi? Aku dijaki bolos kok, Pak. Dijaki bolos. Sapa sing ngejaki? Nika si Habib nika Pak sing ngejaki bolos kula. Lah ketemune ndi sampean teng dalan niku? Apa omong-omong kan nang dalan mboten. Kode, Pak, kode. Kodene piye? Nglakson ping 3, tin tin tin. Niku berarti sing ngejaki bolos. Ming petukan tok ana klakson tin tin tin, balik meneh muter ngetutake nih bocah nih. Ya. Jadi persaudaraan sekomunitas dan senasib ini kadang-kadang lebih tidak masuk akal lagi. Nggih. Penjudi-penjudi itu nek ngejeki main ora kelakon assalamualaikum nggo tak jeki mboten. Cukup lewat ngarep omahe sing-sot mawon. Wah, ana swara singsotan ya berarti ngejeki. Nek singsote rada suwi berarti panggonane ana kae. Singsote kok rada cendhek berarti panggonane nang sikahe. Ada kode-kode seperti itu. Ya. Dan ini diakui betul di dalam Al-Quran bahwa ada persaudaraan negatif, ya, sekomunitas, senasib, sekelakuan. Dalilnya mana? Quran surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanus sayatin. Orang-orang yang tabzir, orang-orang yang berlaku mubazir, kanu adalah mereka. Jadi kanu adalah mereka. Mereka itu bagian dari keluarga sing podo-podo seneng-seneng, sok seneng-seneng melakukan kegiatan-kegiatan yang mubazir. Ikhwanus sayatin, mereka itu adalah saudara-saudaranya setan. Seneng banget. Nah, ana urusan-urusan sing sifatnya mubazir itu mereka kompak, ya, kompak. Rene-rene bareng-bareng kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya. Semoga kita tidak masuk di dalamnya, nggih. Soalnya nggih, kadang-kadang rada kangelan iki. Ninggalke ngeten iki rada kangelan. Ya. Teman-teman sekomunitas wis kadung akrab kok ya. Nek ora teko ki piye? Ya. Kemudian
Ada Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Al-akhillau, teman-teman akrab itu, yauma idzin, pada hari akhir nanti, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu tidak akan akrab lagi, bahkan akan menjadi musuh. Kapan itu? Yauma idzin, pada hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mufasir mengatakan hari itu adalah hari setelah kematian orang-orang tersebut atau yaumul qiyamah. Mereka ini akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, illal muttaqin, kecuali persaudaraan yang didasarkan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Persaudaraan sekomunitas sekelakuan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 tadi persaudaraan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Senasab, sepersusuan, kemudian al-ukhwah fiddin, persaudaraan seiman atau seakidah. Yang keempat, sebangsa dan setanah air, watoniyah. Yang kelima adalah persaudaraan komunitas, sekelakuan, setabiat, ya. Hanya ada 4, ya, yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa diperkuat. Yang satu ini menjadi persaudaraan yang tidak diperkenankan di dalam Al-Quran. Kita akan lihat apa yang harus dilakukan untuk menjaga persaudaraan itu. Saya mengambil apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim itu dari Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, PHIWM, ya. Salah satu rumusan panduan hidup kita berdasarkan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44. Ini ada banyak sekali, ya. Ada setidaknya sekitar 23 item, mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan berorganisasi, kehidupan di dalam bekerja. Dan kita hanya akan mengambil beberapa saja terkait dengan bagaimana cara kita menjaga persaudaraan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dan paling pokok adalah untuk menjaga persaudaraan itu kita harus menjadi teladan di dalam hidup, baik kepada siapapun dan dimanapun. Menjadi contoh. Nah, menjadi contoh itu kira-kira contoh yang baik atau contoh yang buruk, Bapak Ibu? Contoh yang baik. Yang harus kita lakukan itu bagaimana kita menjadi contoh yang baik di dalam hidup kita, dimanapun tempatnya, dan kepada siapapun serta kapanpun. Ini akan sangat banyak sekali dimensi yang harus kita lakukan. Jadi seorang guru ya harus menjadi guru yang paling teladan di antara yang lain. Oke. Tekone paling gasik, paling ini nek iso paling carry. Paling banyak mengenal anak-anak didiknya, paling banyak mengenal orang tua didiknya. Kenapa? Ya karena dengan itu maka ia akan menjadi sangat dekat dengan murid-muridnya. Menjadi pedagang juga demikian. Bagaimana dia kemudian menjadi pedagang yang paling baik di antara teman-temannya. Ada kisah menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa saudara-saudara kita ini, orang-orang saudara sebangsa kita,
orang-orang Cina itu lebih maju di dalam usahanya. Jadi saya tuh pernah kos di daerah Jalan Wahid Hasim Yogyakarta itu ketika masih kuliah. Kemudian ada seorang Cina itu yang membuka warung. Warungnya kecil di rumah itu. Tetapi luar biasanya dia itu langsung mengangkat seorang pegawai. Saya tanya, "Bapak, bagaimana kemudian jenengan ini hanya berjualan di toko yang kecil di rumah Anda dengan barang-barang yang terbatas, tapi kok berani mengangkat pegawai?" Dia menjawab, "Ya karena saya tidak mungkin bisa meladeni setiap orang yang datang. Saya ini banyak kegiatannya, Mas. Saya takut nanti kalau ada orang yang kesini kecewa karena warungnya tutup." Kemudian setelah beberapa saat saya lewat lagi, apa yang terjadi? Warungnya sudah agak lebar lagi, diperlebar lagi di rumah itu. Pegawainya bukan hanya satu, sudah ada 2. Kemarin belum lama saya lewat Jalan Wahid Hasim lagi, mengenang, datang ke ibu kos saya yang baik dulu. Kok baik nang apa? Sebab nak esuk niku kadang-kadang ya dikai sarapan barang. Cah kos dikai sarapan kan seneng banget. Ora ketang jangan wayu wingi sore gitu. Ya. Saya datang ke situ bagaimana? Sekarang rumahnya nggak ada, semuanya sudah jadi toko. Karena apa? Dia menjadi teladan. Ya. Menjadi teladan, luar biasa baiknya si orang ini. Jadi tidak mau mengecewakan siapapun yang datang. Anak ngon dhewe niki kadang-kadang sasake to. Teko, "Wingi kok tutup to, Mbak?" "Wah, wingi kondangan." Ya karena kebaikan saudara-saudara kita meskipun tutup isih diparani. Di kota besar tidak begitu. Maka Rasulullah mengatakan kepada kita, bagaimana kita ini harus menjadi orang yang baik. "Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan." Satu, perkataannya harus baik. Berkata yang baik-baik. Perkataan baik itu apa toh? Tidak menyakiti orang lain, sopan, ya, tidak marah-marah. Meskipun wajar dan boleh untuk marah, tetapi mereka yang beriman itu dalam kewajarannya itu tetap menjaga perkataannya baik. Sehingga kalau orang itu berkata baik, insya Allah pasti akan dituruti oleh lawan bicaranya. Wes ngomongnya apik-apik Quran kok mosok arep dibantah. Bicaranya sudah baik-baik seperti itu kok masih mau dilanggar. Ya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati, memanusiakan jarahu, saudaranya, tetangganya. Menghormati, memanusiakan saudaranya. Saudara siapa? 4 itu paling tidak. Senasab, sepersusuan, sebangsa setanah air, dan tentu saja orang-orang yang beriman. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati terhadap dhaifahu, tamu-tamunya, orang yang datang kepada dirinya. Berarti siapa itu? Orang asing yang tidak kita kenal. Menghormati orang-orang yang asing tidak kita kenal. Perkataannya baik, dengan tetangga baik, dengan orang yang tidak kenal pun baik. Berarti dia menjadi teladan dalam hidup kepada siapapun dan dimanapun. Ini akan menjaga persaudaraan kita, ya, di dalam kehidupan kita, baik di lingkungan masyarakat maupun dimanapun kita berada. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan
berbuat adil, memberikan kehormatan kepada manusia, memupuk persaudaraan dan persatuan, kerjasama, toleransi terhadap semua perbedaan. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini ada firman Allah yang kita tidak bisa menolak keberadaannya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku Allah ini menciptakan kamu sekalian min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan aku menjadikan kamu sekalian itu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kamu sekalian saling mengenal. Jadi suatu keniscayaan, sebuah kenyataan bahwa Allah itu memang menciptakan perbedaan. Maka kalau ada orang yang tidak bisa menerima perbedaan dari orang lain, wah itu dia tidak menghormati dengan keputusan Allah. Ono sing beda sithik di roasting, ono sing beda sithik luar biasa dikritik, luar biasa di media sosial. Itu namanya tidak menghargai ya ciptaan Allah yang Allah sendiri telah menyebutkan wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini sampai sekarang kira-kira sudah 3 tahun ya, masih diminta mengikuti program namanya literasi keagamaan lintas budaya. Yang mengadakan siapa? Dulu saya diutus oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dibekali oleh Pak Kiai Tafsir. Saya diminta untuk apa? Untuk banyak berinteraksi dengan umat agama non-muslim. Saya pernah tidur di gereja Katolik Bandar Agung Semarang itu selama 3 hari, berinteraksi dengan pendeta di sana. Dengan siapa saja saya berinteraksi? Dengan orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Chris Chappell, Dr. Chris Chappell, ya, penulis Yahudi yang paling produktif di Amerika Serikat itu pernah menjadi teman diskusi kami di dalam grup tersebut. Kok bisa sampai pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah itu mengutus beberapa orang untuk mengikuti kegiatan tersebut? Ya karena kita tidak bisa menutup kemungkinan, tidak bisa melanggar dari apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah itu menciptakan perbedaan itu sebuah keniscayaan pasti. Sekali lagi, maka kita tidak diperkenankan untuk menolak apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kemudian kalau kita berbeda dengan orang lain, kok kemudian orang lain yang berbeda itu kita musuhi, itu enggak boleh. Selama tidak ada permusuhan, selama tidak ada kegiatan-kegiatan yang zalim yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda itu terhadap kita. Itu nggih. Al-Maidah ayat yang kedua. Wala yatsrimannakum. Kita mulai dari firman Allah di tengah-tengah ini. Wala yatsrimannakum syana'anu qaumin an saddu anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan sampai menjerumuskan kamu orang-orang yang menghalangi kamu untuk datang ke Masjidil Haram itu menjadi alasan agar kamu boleh menganiaya mereka. Bahkan begitu. Jangan sampai menjerumuskan kita, orang yang tidak sependapat dengan kita dan menghalang-halangi kita untuk datang ke Masjidil Haram, artinya untuk beribadah kepada Allah itu
menjadi alasan agar kita boleh berbuat aniaya terhadap mereka. Jangan menjadi alasan orang yang tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah itu menjadi pembenar bagi kita untuk melakukan penganiayaan terhadap mereka. Itu nggak boleh. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah tentang persaudaraan tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bahkan kita diminta oleh Allah wa ta'awanu, dan bekerjasamalah, tolong menolonglah kamu sekalian 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan itu dengan siapa berarti? Dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap harus berinteraksi, berukhwah watoniyah, berukhwah insaniyah. Sudah jam 6, kita percepat saja. Wala tastawil hasanah walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wala tastawi, tidaklah sama, al hasanah walas sayyi'ah, kebaikan dan keburukan itu selamanya tidak sama. Tetapi perintahnya Allah, idfa' billati hiya ahsan. Idfa', tolaklah keburukan itu, billati hiya ahsan, dengan penolakan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, kalau kita ini bisa menolak keburukan dengan sesuatu yang baik, janjinya Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, kalau tadinya kita ini bermusuhan, ya, ka'annahu waliyyun hamim, kalau kita bisa menolak keburukan itu dengan sesuatu yang baik, dan kita tadinya bermusuhan dengan orang yang melakukan keburukan itu karena kebaikan yang kita lakukan, maka janjinya Allah, permusuhan itu akan menjadi waliyun halim, seakan-akan kamu itu adalah teman yang sangat dekat. Abot boten kinten-kinten Bu. Ya harus dicoba ini. Ya jalan dengan disengreng ini tanggane terus. Ya. Setiap saat dimungsuhi oleh tetangga kita, tetapi ketika kemudian kita ini membalas permusuhan tetangga kita ini dengan kebaikan, kemudian tetangga itu sudah mendapatkan hidayah, nanti kedekatannya melebihi kedekatan teman-teman yang sudah dulu lebih dekat dengan kita. Ini janjinya Allah. Quran surat Fussilat ayat 34. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita menjaga persaudaraan itu, menghindari prasangka buruk dan permusuhan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, janganlah kamu sekalian yaskhar, menghina, qaumun min qaumin, satu kaum dengan kaum yang lain, asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi kaum yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Wala nisa'um min nisa', jangan pula menghina perempuan yang satu dengan perempuan yang lain, bisa jadi ayyakunna khairam minhunna, yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Makanya kalau ada berita tersebar di medsos saling menghina itu nggak usah ikut-ikutan. Ngirim gambar jempolnya ora usah. Ming jempol wae ora usah, apa meneh komentar. Wong sing dihina itu ya orang-orang yang membaca syahadat, orang-orang yang beriman. Belum tentu yang kita hina itu lebih jelek daripada kita. Bisa jadi yang menghina itu lebih buruk daripada yang dihina. Ya kalau kita semuanya sudah legowo seperti itu, ya tentu persaudaraan yang diharapkan oleh Allah, persaudaraan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu akan terus terjaga.
Dan salah satu kunci bagaimana kemudian negara kita ini menjadi negara yang tetap ayem adem, ya, itu kenapa? Ya karena kita masih menganggap bahwa semua yang ada di sekitar kita ini adalah bersaudara. Ngaten nggih? Ya, nih firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, walikulli wijhatun huwa miwalliha fastabiqul khairat. Setiap wajah, setiap kepala itu mempunyai tempat berpaling sendiri-sendiri. Atau setiap bangsa, setiap negara, setiap orang itu mempunyai kebanggaannya sendiri-sendiri yang tidak bisa saling disalahkan. Apa yang harus kita lakukan? Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, api-apian. Aina ma takunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kalau kita menginginkan bahwa kita ini yang terbaik, caranya adalah bukan menjelekkan saudara kita. Kalau kita ini ingin menjadi yang terbaik di antara saudara-saudara kita, caranya bagaimana? Caranya berlomba melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak daripada kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita. Dulu keluarganya salah satu putranya Pak AR, Dr. Fauzi AR itu saya kenal betul karena putranya Dr. Fauzi itu adalah teman saya di Mualimin dulu. Itu cara menjaga persaudaraan mereka itu bagaimana? Itu luar biasa. Mereka orang sibuk semua. Itu setiap hari Jumat orang-orang yang membantu di keluarga mereka itu diminta untuk apa? Ngeteri jangan Bapak Ibu. Ya, putranya Pak R itu kan ada beberapa toh. Acara silaturahminya itu bagaimana? Dari kakak yang tertua maringi jangan. Nggo rantang niku. Terkait nang kakak nomor 2. Kakak nomor 2 maringi nang kakak nomor 3. Kakak nomor 3 maringi nomor adine sing paling ragil. Paling ragil maringi nang kakak nomor 1. Itu sudah sangat paham. Dilakukan setiap hari Jumat. Menjalin silaturahminya seperti itu. Ya. Terus yang diberikan apa? Berlomba-lomba yang paling baik, yang paling disenangi oleh keluarga-keluarga mereka. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, cara kita untuk menjaga agar persaudaraan kita ini tetap terjaga adalah dengan cara melakukan kebaikan yang lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Nek biasanya kan mboten arak nyumbang piro nang sedulure kae. Wah, sithik kuwi mbiyen nyumbangi sithik tak ngoten to, Bu. Kula sok krungu bojone sok ngoten niku soalnya. Padahal yang paling baik bagaimana? Ya lebih banyak berlomba-lomba di dalam kebaikan. Makatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu lengkap sekali. Bisa dipelajari sendiri, bisa diamalkan sendiri. Dan itu hasil keputusan Muktamar ke-44 di Jakarta itu adalah bagian ikhtiar dari organisasi kita Muhammadiyah untuk menjaga eksistensi manusia beriman, menjaga kehidupan dan kelangsungan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Ora penak ya. Dimungsuhi banyak orang itu tidak penak. Saya pernah dimungsuhi satu kampung, nggak enak sekali, nggak ditanya, nggak diapa-apakan. Karena apa? Karena perbedaan yang kita miliki dengan mereka. Maka jangan sampai kita dalam hal demikian. Tetap bersaudara, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan tetap menebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Makatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mohon maaf jika ada kekurangannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.